Alhamdulillah, segala puji milik Allah, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat ilmu. Rahmat beserta salam semoga Allah tambahkan kepada paduka alam Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, khususnya rahmat dan salam Allah tambahkan kepada kita semua. Ayyuhal budala wal kurama min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal utama. Akan hanallah wa iyana wa iyyakum rusdan ala dinil Islam. Wabil hormat disusun kepada fadilatul kiram wa hababil kiram, para asatid, para jamaah, terlebih khusus kepada keluarga Kiai Haji Nawawi matallahu bidahayatihim bidaraini ya rabbal alamin. Paslun bermula, yaitu ini satu pasal. I'lam, ketahuilah olehmu, anna fadilata dzikri ghairu munhasiratin, sesungguhnya keutamaan zikir itu tidak diringkas bitasbih, tidak diringkas di dalam tasbih, wa tahlil, tidak diringkas keutamaan zikir di dalam tahlil, wa tahmid, tidak diringkas di dalam tahmid, alhamdulillah, wa takbir, dan tidak diringkas di dalam takbir, keutamaan zikir itu, wa nahwiha, dan selainnya. Wal kullu amalin lillahi ta'ala bita'atin, bahwa zakirullah ta'ala, setiap pekerjaan yang karena Allah ta'ala, yang sifatnya taat, maka itu namanya zikir, zikrullah. Baca Quran masuk zikrullah, tasbih tahmid zikrullah, berbuat baik kepada sesama zikrullah juga. Jadi setiap kebaikan itu zikrullah menurut Imam Nawawi. Di sini kama qalahu Sa'id bin Jubair, sebagaimana diucapkan oleh seorang sahabat yaitu Sa'id bin Jubair, Jubair bin Awam, Awam bin Haris, Haris bin Abdul Muttalib. Sa'id bin Jubair ini adalah adik daripada Ubaidillah bin Jubair. Wa qala Abu rahimahullah, telah berkata Imam Abu rahimahullah, majalisul dzikri hiya majalisul halal wal haram. Majlis zikir itu adalah majlisnya halal wal haram. Majlis di bahasa Arab di sini majalisul dzikri dijamakkan daripada majlisun, majalisun, tempat-tempat duduk yang mengingat Allah. Majalisul halal seperti tempat duduk halal dan haram, yang mana membedakan halal dan haram. Itu kita kumpul di satu tempat di sini. Wa kaifa tashtari wa tabi wa tusalli, sebagaimana kamu jual beli, salat, puasa, wa tanakuhu, dan nikah, wa tutlaku, dan tolak, wa tuhaju, wa ma'asbahada, dan selain-selainnya daripada itu adalah majlis zikir. Kalau Allah Ta'ala innamal muslimina wal muslimat ila qawlihi wa zakirin wa zakirin Allah kasira wa zakirati adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan muslim perempuan, wa zakirina, dan laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, wa zakirati, dan para wanita yang zikir kepada Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, maka Allah menyediakan bagi mereka maghfiratan, tempat pengampunan, karena segat isim maka menurut ilmu sharaf bil madigo farad, wa ajran azima maqulil min ajli,
Kita mendapatkan ganjaran yang besar bagi laki-laki dan perempuan yang zikir kepada Allah, yang tadi zikir itu tidak terkandung di dalam tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Setiap perbuatan taat itu namanya zikir. Waruwaina di Sahih Muslim. Aku telah meriwayatkan, kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala. Abi Hurairah nama lengkap adalah Abdullah bin Sohor. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala telah berkata, sabaqal munfariduna, mendahului orang-orang yang memisahkan diri. Dengan kata itu sahabat protes, qalu, berkatalah para sahabat, wa munfariduna ya Rasulullah, apa yang disebut munfarid itu ya Rasulullah? Qalla adzakirunallaha katsiran, orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa zakiratu, laki-laki yang zikir, wa zakiratu, dan perempuan zikir yang banyak. Qultu rawi al-munfariduna istadira wa tahfifiha, aku berucap dan diriwayatkan lafaz al-munfaridun yaitu tasdidra dan tidak wa tahfifiha, dan mengendengkan ro bisa dibaca dua wajah, al-munfariduna, al-munfariduna, bisa tasdid bisa tidak. Wal masyhur ladzi qalahu jumhur atas syid, tapi yang umum yang masyhur dibaca oleh para jumhur ulama yaitu menggunakan tasdid al-munfariduna. Wa'lam anna hadil ayatil karimata mimma yambagi ayat lima bima'rifatiha sahibu hadzal kitab, ketahuilah olehmu sesungguhnya ini ayat yang mulia dari sesuatu yang penting yang dimaksud mengetahuinya sahibu hadzal kitab, dari pemilik ini kitab yaitu Imam Nawawi. Waqtalafa fi dzalik, dan berbeda pendapat dalam pentafsirannya. Faqala Abdul Hasan Al-Wahidi, maka telah berkata Al-Imam Abdul Hasan Al-Wahidi, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-muradu yazkuruna Allah, yang dimaksud zikir kepada Allah di sini fi adbari sholawati, yaitu setelah sholat 5 waktu. Itu guduan wa asyan, pagi dan sore. Wafil madaji'i, dan zikir kepada Allah yaitu di tempat-tempat kita akan tidur. Wa kullama staiqadha min naumihi, atau pada waktu bangkit dari tidur. Di situ ada zikir enggak? Bangkit dari tidur ada zikir. Alhamdulillahilladzi ahya ba'da ma'amatana wa ilaihi zikir. Ketika akan pakai baju, alhamdulillah kasanya barazaknihi mahalamini wala quwwata, itu zikir juga yang disebut doa pakai baju. Itu zikir. Jadi dalam Islam itu tidak ada hal yang tidak diganjar. Buang air besar, air kecil, doa sebelum masuk kamar mandi, doa setelah keluar kamar mandi. Tidak ada hal yang tidak diganjar dalam Islam, semuanya mengandung unsur zikir. Itu. Jadi jangan anda berhadapan zikir itu la ilaha illallah, la ilaha. Zikir itu macam-macam. Kalau menurut saya Imam Nawawi, ini bukan Nawawi Al-Bantani, tapi An-Nawawi Damaskoh, Dimsyik Syriah, makamnya di Syriah dia. Itu. Bukan Al-Imam Nawawi, bukan Muhammad Nawawi bin Umar bin Alawi, bukan. Ini Syarafuddin An-Nawawi.
Wa kullama qata araha min manzili. Pada waktu pagi zikir dibaca atau sedang menenang, sedang tenang di dalam rumah, gitu. Zikrullah ta'ala, maka sedang tenang di dalam rumah, zikir kepada Allah. Wa qala al-Mujahid, telah berkata Imam Mujahid, la yakunu minadz zakirin Allah katsiran wa zakirat hatta yazkurullaha qa'iman wa qa'idan muttaji'an. Menurut Mujahid, tidak ada dari zikir kepada Allah yang banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan hatta yazkurullah qa'iman wa qa'idan muttaji'an. Dia mengingat Allah dalam keadaan sedang berdiri, sedang duduk, sedang tidur, tidak pernah melupakan Allah, selalu mengingat Allah. Bagaimana dalam Al-Quran diterangkan, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa qala Abu man shalla sholatil khamsi bi huquqiha bahwa dakhilun fi qouli ta'ala wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakirat. Siapa saja orang yang sholat 5 waktu dan memenuhi hak-haknya sholat, maka dia masuk dalam golongan ayat orang-orang yang mengingat Allah dengan banyak dari kalangan laki-laki dan perempuan. Berarti tahu hak-haknya sholat, hak syarat sholat, hak rukun sholat, hak sunnah sholat, sunnah dalam sholat, sunat ayat, sunat abad, rukun kauli, rukun fakri. Bila mana orang mengetahui hak-hak sholat, maka masuk golongan orang-orang yang zikir banyak kepada Allah, maupun itu kalangan laki-laki dan perempuan. Jadi orang itu masuk golongan orang yang mengingat Allah dengan sangat banyak. Waqad jaa fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan nyata telah datang di mana tahqiq jaa di fi'il madhi itu di hadis Abi Sa'id al-Khudri, dalam hadis Abi Sa'id al-Khudri, al-jaru wal majrur muta'alliqun bi jaa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Abu Sa'id al-Khudri, dan telah bersabda Rasulullah SAW, iza aiqadar rajulu ahlahu min al-laili fasallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah fi sunanihim. Bila mana membangkitkan seorang lelaki kepada keluarganya, keluarga itu siapa? Anaknya, istrinya, minal laili, dari satu malam, maka sholat keluarganya dan laki-laki itu sholat pula 2 rakaat, kutiba, maka ia dicatat bizakirinallah, dari kalangan laki-laki yang banyak zikir kepada Allah, wa zakirat, dan kalangan perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Artinya zikir mengingat Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Nasa'i, oleh Imam Ibnu Majah. Rijalus salasah fi sunanihim, di dalam hadis-hadis mereka. Qala Suyubiyu fi Tuhfatil Abrar binaktatil azkar, telah berkata Al-Imam Jalaluddin, Al-Imam Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Abu Bakar Abdurrahman Al-Mahali, 2 ulama, murid sama guru, namanya sama, cuman beda laqab. Jadi Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti dan Abu Bakar Jalaluddin Al-Mahali
guru dan murid. Beliau mengarang yaitu tafsir Jalalain, maka disebut Jalalain. Jalalain itu Jadwa Jalaluddin. Itu Jalaluddin Abu Bakar Jalaluddin Asyuti dan Abu Bakar Jalaluddin Al-Mahali. Ulama kelahiran tahun 550. 550 Hijriah. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar qaulu Syekh Nawawi, yakni Nawawi telah berkata, Al-Hafiz, Hafiz ini adalah orang yang hafal 3.500 hadis berikut sanadnya, itu Hafiz. Itu ini baru disebut pakar. 3.500 hadis berikut sanad, itu pakar. Ini baru tuh 500 sudah ngaku pakar. Siapa Ibnu Hajar? Qaulus Syekh, itu menerangkan keterangan daripada Imam Nawawi. Hadza hadisun masyhur, hadis yang tadi adalah hadis yang tingkatnya masyhur. Yuridu sahrotah alal al-sinati, yang dimaksud masyhur karena ini diucapkan pada mulut-mulut ulama-ulama hadis. Itu ulama hadis mana yang tidak kenal dengan hadis ini? La annahu masyhurun istilahan. Jadi tidaklah hadis ini masyhur secara istilah. Fainahu min aqradi ala ibni Akmari anil aqrad. Hadis ini sifatnya tunggal daripada Ali bin Akmar. Wa qalahu rawahu Abu Dawud wa Nasai wa Ibnu Majah di Sunanihi. Adapun yang diucapkan hadis ini diriwayatkan oleh 3 imam besar hadis, Imam Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Imam Nasai hidup di masa daulah dinasti Abbasiyah. Beliau wafat di dalam penjara, disiksa oleh penguasa di masa itu. Karena penguasa itu tidak senang pada ulama, hampir mirip penguasa kita. Sampai wafatnya Imam Nasai di dalam penjara. Dan mereka mengucapkan hadis daripada Abi Hurairah dan daripada Abi Sa'id. Pama'ati lima yuzabu bainahuma inda jami'in man akhrajahu marfu'an. Dan tidak ada tahu hadis ini terbuang atau tidak, sehingga hadis ini yang diriwayatkan oleh 2 imam besar ini adalah oleh Abu Hurairah dan Abi Sa'id, tingkatnya hadis marfu'. Wa amaman afrada, itu Abu Sa'idin fa'unahu akhrajahu mauqufan. Adapun orang yang menyebut hadis ini tunggal, maka tingkatnya hadis ini mauquf. Mauquf itu tidak ada yang sanggup mengatakan sahih dan tidak ada sanggup mengatakan do. Penting pengkajian ilmu hadis itu. Berbaik nyeletuk hadis dibaca. Pas ada yang musuh ini tingkat hadisnya apa? Itu baru juga khusus ceramah. Itu tingkat hadisnya apa bro? Nggak tahu sih. Faslun, pasal kedua bermulainya satu pasal. Ajma'al ulama ala jawaz dzikri bi qalbi wa lisan. Sepakat ulama atas wenangnya zikir dengan hati dan lisan. Lil muhdisi wal junubi, kepada orang yang punya hadas dan junub, wal haidi wan fasai, terhadap orang haid dan nifas. Wa zalika, yang dimaksud di sini adalah bisanya dibaca zikir secara hati dan lisan kepada orang punya hadas dan junub dan haid dan nifas. Bisa dibaca itu yang bentuknya sifatnya bitasbihi, dengan membaca tasbih diniatkan zikir subhanallah subhanallah. Haid nifas punya junub enggak masalah. Terus tahmid alhamdulillah alhamdulillah. Terus tahlil la ilaha illallah. Terus takbir Allahu akbar. Wa sholatu ala Rasulillah.
dan membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa du'ai dan berdoa wa dalika dan selain itu. Walakin qiraatul Quran haramun. Itu silakan zikir. Tetapi kepada orang yang punya junub, punya hadas, nifas haid, membaca Quran tetap hukumnya haram. Nawaitu zikrullah, subhanallah, subhanallah. Saya niat zikir karena Allah, subhanallah. Nawaitu zikrullah, la ilaha illallah. Nawaitu zikrullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Silakan. Zikir kepada Allah. Yang diharamkan di sini adalah membaca Al-Quran alal junubi wal haid, kepada orang yang punya junub dan haid wa nufasai, dan kepada wanita yang nifas. Sawa'un qara'a qalilan aw katsiran, itu begitu pula membacanya sedikit ayat atau ayat banyak, hatta ba'du ayatin, sehingga dia baca sebagian ayat. Contoh, orang punya junub, punya haid, punya apa? Punya junub, punya hadas, nifas, haid, baca bismillah, haram hukumnya. Li'annahu ba'dun ayatul Qur'aniyah, li'annahu ummus surah, karena itu adalah kepalanya surat. Itu haram baca bagi orang punya junub. Itu yang lebih haram lagi, yaitu bikin surat undangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surat undangan itu masuk ke tong sampah. Atau dia mau pergi hajian, itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna sofa wal marwata min syai'illah, atasnya mukadimah surat undangan. Hurufnya A, itu ayat surat undangan. Biasa kalau dibaca larinya kemana? Maupun harga 20.000 satu tentu tempat sampah. Maka kita telah menghinakan ayat-ayat Allah, itu hukumnya haram. Kalau menurut akal dia keren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Haram karena masuknya ke tempat sampah. Hatta ba'du ayatin, sebagian ayat dibaca oleh orang yang punya junub, punya hadas, nifas, haram hukumnya sebagian ayat. Tahu sebagian ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ba'dun min ayat min ba'di suratul Fatihah, bagian daripada bagian surat Fatihah. Wa yajuju lahu ijra'ul Qur'an ala qalbi min ghairi lafzin. Silahkan kalau membaca Al-Quran dalam hati min ghairi lafzin, tapi tidak diucapkan melalui lisan. Ya ada kewenangan. Wa yajuju lahu, dan diwenangkan kepada mereka yang punya hadas, punya junub, nifas, haid, membaca Quran di dalam hati dengan catatan jangan dilafazkan. Lafaz itu bahasa Arab. Jangan diucapkan di lisan. Gitu. Kalau diucapkan di lisan tetap haram. Gitu. Wa kadzalika an-nadru bil mushaf, dan begitu pula haram kepada orang yang punya hadas, junub, haid, nifas, nadru bil mushaf, melihat Al-Qur'an. Jangankan memegang, melihat pun haram. Wa imrarihi alal qalbi, gitu. Atau dia membulak-balik bacaan, gitu, atas hati. Gitu. Qala ashabuna, telah berkata para sahabat kami, ya juju li zunubi wal haidi ayakula indal musibati, diperkenankan kepada orang yang punya junub, wanita yang sedang haid, ayakula,
mereka dua-duanya membaca itu membuang nun tasniyah awal kalimat yakula, yakulan, yakulani, dibuang nun tasniyahnya. Maka di situ ada alif tasniyah yang kedua dia awal kalimat yakulani gitu. Isim tasniyah itu lafaz yakula isim tasniyah itu rafa alamat rafanya hazfun nuni membuang nun itu fa'ama hazfun nuni fatakunu alamatan bil ismi tasniyati au jam'i kata jurumiyah begitu. Dipersilahkan, diperkenankan, diwenangkan kepada orang yang punya junub dan haid ayakula indal musibati, mereka berdua mengucapkan tatkala terkena musibah dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Monggo kepada orang yang junub dan wanita-wanita yang haid. Au inda rukubi dabati, atau pada waktu naik kendaraan diperkenankan membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maka gitu. Enggak semuanya tidak boleh. Ada yang bolehnya. Mana lagi yang diperkenankan? Wa inda du'ai, dan pada waktu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diperkenankan dengan alasan apa? Idza lam yaqsuda, bila mana orang yang haid, orang yang junub dan haid itu bila lam sudah fihil Quran, tidak dimaksud niat membaca Al-Quran, tapi diniatkan ketika saudara kamu yang meninggal, inna lillahi, diniatkan dalam hatinya saya niat zikir naik kendaraan, baca doa naik kendaraan, niat zikir. Rabbana atina, diniatkan zikir. Itu karena sudah didahului pada awal tadi dengan hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Itu diperkenankan, silahkan, tapi yang maksud di sini bukan membaca Al-Quran ya. Walahumma ayakula, dan dua-duanya membaca bismillahi walhamdulillahi di dalam yaqsidal Qur'an, bila mana dia tidak bermaksud baca Al-Quran, itu sawun qasada zikra, atau dia maksud baca zikir walam yakun lahuma qasdun, dan dia tidak bermaksud, itu dua-duanya niat baca Quran. Walayak samani, dan dua-duanya tidak dosa. Idza qasadal Quran illa idza isqadal Quran. Nah, di situ ada illa istisna munqati, bukan istisna mufarad. Kecuali dia bermaksud baca Quran, itu baru haram. Itu baru haram kalau dia diniatkan baca Quran. Kalau diniatkan zikir itu tidak haram. Wa yajuju lahuma, dan diperkenankan kepada orang yang punya junub dan nifas qira'atuma nusikhat tilawatu, membaca sesuatu yang sudah disalin bacaannya, kasaihi wa saykhati, seperti kalimat saihi dibaca saykhati, iza zanaya farju idza janaya farjamu hukman. Wa ma idza qala al insan, bila mana dua-duanya membaca insan huzul kitab bi quwwah,
Okola atau dia dua-duanya membaca. Siapa dua-duanya itu? Orang yang head dan nifas. Udkhuluha bisalamin aminin wa nahwi dzalik. Fa in qasada bil Qur'an lam yuhram. Bila mana dia bermaksud tidak diniatkan baca Al-Quran maka tidak haram. Wa idza lam yajida lam yajidal ma'atayamama wa jaza lahum al-qira'atu. Bila mana dia tidak menemukan air maka dia tayamum. Setelah tayamum maka dipersilahkan itu membaca Al-Quran. Nggak ada air, tayamum udah langsung. Nawaitu rabbal hadasil akbari Al-Quran ta'ala. Kemudian dia tayamum. Nawaitu tayamum li jalatil hadasil akbari Al-Quran ta'ala. Silahkan kalau sudah tayamum. Bain ahdasa ba'da dzalik lam tuhram alaihil qira'ah. Nah dia udah tayamum. Itu tayamum diniatkan tayamum membuang hadas bas. Nah setelah tayamum dia batal tayamum kemudian dia membaca Al-Qur'an maka sudah tidak haram. Alasan tidak haramnya apa? Karena dia sudah mengganti mandi junub dengan tayamum, mengganti mandi haid dengan tayamum. Akhirnya masa haidnya sudah habis, perempuan kemudian air tidak ada, dia tayamum. Setelah tayamum batal, baik. Kemudian baca di hafalan Al-Quran tidak haram. Itu paham? Atau kita nih punya hadas, kemudian setelah punya hadas kita tayamum. Maka setelah tayamum batal tayamum kita, kemudian baca Quran itu tidak haram. Karena hadasnya sudah dibuang dengan tayamum. Paham? Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Nah kemudian kama lawik tasala suma hadasa, sebagaimana orang sudah mandi besar. Sebelum mandi besar dia haram baca Al-Qur'an. Kemudian dia mandi besar. Setelah mandi besar batal. Dengan sebab dia kentut atau buang air kecil atau buang air besar. Contoh, dia orang mandi besar, nawaitu rafal hadasil akbar dan jamil badani fardholillahi ta'ala, jebur. Nah, kemudian berangkat ke masjid, tidak boleh wudu lagi ya, karena wudu mah hadas kecil udah cukup dengan mandi besar. Paham? Oh, kita punya hadas nih malam Jumat bisa yang masih itu subuh nawaitu rafal hadasil akbari an jamil badani fardholillahi ta'ala, kemudian mandi. Berarti mandi membuang hadas besar. Sesudahnya terus berangkat ke masjid, sholat subuh. Perlu wudu lagi kan? Lah enggak. Nah ini kan hadas kecil kalau wudu mah. Wudu itu yaitu buang hadas kecil, itu udah buang hadas besar. Tapi setelah mandi besar bisa. Udah mandi besar kita 10 menit kemudian tut. Nah berarti batal. Paham? Karena keluar hadas. Nah, di situ baru wudu. Pak, itu ada juga disunahkan sebelum mandi besar, yaitu melaksanakan wudu sunnah. Itu wudu sunnah, nawaitu wudu sunatan lillahi ta'ala, saya wudu sunat karena Allah Ta'ala. Sebelum mandi besar. Setelah mandi besar kita berangkat ke masjid, ngapain kita wudu lagi? Karena hadas besar juga. Karena hadas kecil sudah hilang dengan niat mandi besar. Paham kan? Paham. Itu. Kadang-kadang ini ada orang saking awam atau gimana ya, udah mandi besar terus dia ambil wudu. Kan lucu, nah itu rokok hadis akbari beres mandi kemudian wudu, nah itu rokok hadis asgori lah. Belum kentut, belum berak, belum apa, mandi besarnya aja belum batal. Itu terkecuali setelah kita selang setengah jam atau 15 menit setelah mandi besar tuut kentut atau kencing. Nah, berarti kita punya hadas kan? Maka di situ harus wudu. Itu. Kalau sudah membuang hadas besar, ngapain kudu membuang hadas kecil, kan lucu itu kerjaan. Paham? Itu mungkin
Belum tahu, kalau udah tahu sih syukur. Apa baru tahu gitu. Baru tahu. Itu maka berkahnya ngumpul kan hal yang tidak tahu jadi tahu. Coba kalau di rumah terus jam segini tidur nonton TV bisa apaan? Gitu. Kan udah kiai udah nyantren dulunya gitu. Repot. Ilmu itu ada keterbatasan. Siapapun orangnya termasuk pilihan. Itulah ya tunggal ilmu illa qalilan. Allah tidak menyempurnakan ilmu pada seorang manusia. Summa la farqa baina ayakuna tayammamahu li adamil ma'i bil hadir aw bisafir. Lalu dia tidak bisa membedakan antara tayamum ada air atau tidak waktu hadir atau waktu bersafar. Falahu ayaqra al-Qur'an ba'dahu. Maka dia membaca Quran setelah selesai dia tayamum atau mandi besar, hafal Quran itu hafalannya dibaca nggak masalah. Itu. Wa in ahdasa, sekalipun dia punya hadas, paham? Kita ini mandi besar, kemudian batal mandi besar kita, buang air kecil atau buang air besar atau kentut. Nah, berarti hadas besar kita sudah hilang. Apakah boleh di situ baca hafalan Quran? Boleh. Nah, cuma hadas di ujungnya. Itu boleh, karena kita sudah membuang hadas besar. Bagi orang yang punya hadas kecil dipersilakan baca Quran, nggak masalah. Hafalan ayat kursi, ayat 5, ayat 15 bisa Yasin. Karena hadas besarnya sudah dibuang dengan mandi atau tayamum. Setelah membuang itu summa hadasa, wain hadasa, sekalipun dia walaupun dia punya hadas yang dimaksud di sini hadas kecil. Qala batu ashabina in kana fil hadir sholati. Bila mana dalam waktu hadir, kalau dia sudah buang hadas itu sholat, waqrabi bi sholat, dan baca Al-Quran di dalam sholat karena dia sudah melaksanakan mandi besar atau tayamum. Wala yajuju tayammul jandri sumaro al-ma' yalzamu istiqbalahu fa innahu yuhramu alaihi qira'ati wa jamu may yahrumu ala junubi. Bila mana orang junub tayamum, setelah tayamum lalu dia melihat air, yaljamu istimaluhu, maka diwajibkan kepada dia menggunakan air daripada tayamum. Fainahu yahrumu alaihi qira'atul Quran. Contoh, kita udah tayamum, pas jalan misalnya 10 meter tiba-tiba nemu air. Nah, maka air itu hal wajib dipakai mandi besar, karena utama mandi besar dengan air daripada dengan tayamum. Paham? Ini urusan fikih, ruwet sedep gitu. Saya udah tayamum, tiba-tiba nemu air, gunakan air. Tayamum tidak sah karena ada air. Gitu. Gunakan air. Fainahu yahrum alal qiraatu. Bila mana dia merasa cukup dengan tayamum kemudian baca Al-Quran, maka haram baca Al-Qurannya. Alasan haramnya karena tidak mengganti tayamumnya dengan air. Paham? Kudu paham ngaji untuk paham melempar. Nah kemudian wa jami'u ma yahrumu 'ala junub, dan apa-apa yang diharamkan kepada orang yang punya junub hatta yaktasila, sehingga dia harus mengganti tayamumnya dengan mandi besar dengan air. Setelah kita tayamum di tempat ini, tiba-tiba jalan 5 meter 3 meter nemu kobakan air, yang mana kobakan air ini cukup untuk mandi junub, maka tayamumnya tidak sah, ganti dengan mandi junub dengan air. Kalau dia menganggap sah karena air ada, kemudian baca Quran haram karena perlu mengganti tayamumnya dengan mandi. Kalau tayamam waswala sumatera aroda tayamul hadasin oli faridatin ukhra oli ghairi dzalik itu lantarum alal qiraah. Nah kemudian laut tayamam
Bila mana seseorang tayamum wa sholat dan seseorang itu sholat wa qara'a dan seorang itu membaca Al-Quran sumaro dan tayamum, lalu dia akan menuju tayamum dihadasin karena hadas. Karena tayamum itu kekuatannya enggak lama, wali faridatin, atau dia akan melakukan satu keperluan lagi ukhra yang lain. Ligori zalik atau selain itu lam tuhram alai qiraah, maka tetap qiraatnya tidak haram. Paham enggak? Pak Amir sudah tayamum. Kemudian Pak Amir sholat. Itu. Wa qara'a. Terus Pak Amir baca Al-Quran dalam sholat. Suma arodat tayamama dihadasin. Lalu Pak Amir berharap akan tayamum karena ada hadas. Seandainya tidak hadas atau akan melakukan satu fardu lagi, itu fardu yang lain, bisa fardu qada. Saya punya qada zuhur nih habis sholat ada. Nah, setelah sholat ada, karena tayamum itu kekuatannya untuk satu sholat, maka akan menuju sholat qada atau sholat ba'diyah. Itu lam tuhram al-qiraah, walaupun dalam posisi dia punya hadas, tidak haram bacaan hafalan Al-Qur'annya karena sudah tayamum pertama ya. Contoh ya, ini orang jadi imam Jumat, pertama dia tayamum akan melaksanakan khutbah. Setelah khutbah harus tayamum lagi karena mau melaksanakan setelah Jumat dia harus tayamum lagi karena melaksanakan ba'di. Tayamum itu untuk satu kekuatan sholat, nggak seperti wudhu. Kalau wudhu zuhur nggak batal, sampai asar nggak perlu wudhu lagi, itu atau sampai maghrib. Itu mereka Syaikhul Qadir jalani 24 jam nggak putus wudhu ya. Nggak putus wudhu, Syaikhul Qadir jalani 24 jam. Itu makanya kita harus dawam wudhu, akan terwaris mati syahid, terwaris diampuni dosa, dan terwaris mudahnya rezeki dengan sebab rutin wudhu. Hadza wal madhabus shahihul muhtah. Maka yang tadi diterangkan di atas itu adalah madhab yang sahih yang dipilih. Wa bihi wajhul libadi ashabina, dan dari sebagian perjalanan menurut sahabat kami annahu yuhramu, pendapat itu mengatakan haram. Itu wahwa qaulu dhaif, tapi pendapat yang mengatakan haram itu pendapat yang lemah itu tidak ada dalil yang kuat, tidak ada dalil yang mendukung. Amma idza lam yajidil junuba ma'an wa turaban, bila mana orang yang punya junub tidak menemukan air dan debu, fainahu yusolli li hurmatil waqti ala hasbi halihi. Nah, ada orang-orang yang bego mengatakan kalau di pesawat tayamum yaitu pukul jok pesawat. Orang gila tuh, jangan didengar. Di pesawat sebelum berangkat kan udah disterilkan oleh para mugari. Ada debu dari mana? Itu pendapat gila. Nah di situ kita sholat di pesawat, waktu datang air tidak ada, debu tidak ada, mau wudhu tidak ada air, mau wudhu tidak ada debu. Nah di situ fa'innahu yusalli li hurmatil waqti, maka ia harus sholat menghormat waktu ala hasbi halihi, atas hitungan perilaku tingkah waktunya. Yang ada kan ada di pesawatnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan dikabarkan waktu zuhur sudah datang di pesawat. Pas mau wudu tidak ada air, mutayamum tidak ada debu. Usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin bi hurmatil waqti lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sholat dapat menghormat waktu, mengiblat muka agak bodoh amat sampai ke tempat tujuan. Karena itu sholat menghormat waktu sampai ke tempat tujuan di kondo.
Itu contoh. Kalau di rest area nggak masuk kota karena banyak debu pinggir jalan. Nggak usah macet di rest area. Nggak sholat nih, hormat waktu palalu itu banyak debu pinggir jalan. Itu. Tapi saya ragu akan kesucian debunya karena banyaknya kotoran jalan. Ya udah jangan lu hormat waktu, silakan kalau ragu mah. Kalau kagak ragu kali dikit, apa cari debu itu di situ, haluskan. Itu. Wa tahrumu alaihi qira'atu kharijus shalah. Maka diharamkan kepada orang itu ya membaca Al-Qur'an di luar pada sholat. Itu wa tahrumu alaihi, haram kepada seseorang al-qira'atu membaca itu al-kharijus shalah, yaitu di luar sholat. Yang dimaksud di sini apa? Orang yang tidak nemu air dan tidak nemu debu. Wa yahrumu alaihi ayaqra fi sholati ma zada al-Fatihah. Maka diharamkan kepada orang yang sholat menghormati waktu ma zada al-Fatihah, seperti membaca surat selain Fatihah. Paham? Jadi dia sholatnya itu 4 rakaat, kalau zuhur bacanya Fatihah doa. Ma zada al-Fatihah, sesuatu yang lebih Fatihah haram di sini diterangkan. Paham? Terus paham DKI mah guru tuh tadi ngaji tekuma. Bagi orang yang mau wudhu tidak ada air, contoh di pesawat, mau tayamum tidak ada debu, silahkan dia sholat menghormat waktu. Namanya sholat menghormat waktu, tidak perlu ngiblat. Namanya menghormat, punya wudhu aja kagak, punya tayamum aja kagak, maka sholatnya dipersilahkan sebatas baca Fatihah doang. Mazada alal Fatihah haram. Surat selain daripada Fatihah hukumnya haram. Paham? Maka kalau makan ngaji fikih, lumayan. Kalau punya hipertensi cepat. Wahal tahrumul Fatihah itu apakah haram baca Fatihah fihi? Di dalam pendapat itu wajhani, ada 2 asohumah yang sahih dua-duanya. La tahrumu bal tajibu, tidak haram baca Fatihah dalam sholat menghormat waktu, bal tajibu hukumnya wajib. Fa inna sholata la tasu ila biha, maka sholat tidak sah tanpa Fatihah, sekalipun itu sholat menghormat waktu. Kama jawazati sholatu lidurrati, sebagaimana sholat darur tajijul qiraatu, maka diperkenankan baca Fatihah. Wasani tahrumu bal ya'ti bil azkaril lati ya'ti biha malaya sunu sayan minal Qur'an. Pendapat kedua haram alasannya bal ya'ti bil azkari. Jadi maka dia diniatkan Fatihah di sini diniatkan baca di alati ya'ti biha Laya yang minal Quran, sebagaimana yang tadi di atas diterangkan. Jadi Fatihahnya itu dalam satu pendapat diniatkan baca zikir. Kalau dalam satu pendapat ulama, Fatihah nggak apa, tidak sah sholat tanpa Fatihah. Sehubungan ini sholat itu menghormat waktu, maka tetap pendapat kedua mengharamkan karena dia punya hadas. Maka Fatihahnya diniatkan zikir. Paham? Itu versi pendapat. Wa hadhihi furu'un ra'aitu isbatuha hunna lita'liqiha. Nah, ini adalah furu' cabang, sebagaimana aku telah melihat ketetapannya di dalam ini bab lita'liqiha, terhadap kaitannya. Lima zakartuhu, dari sesuatu yang aku sebutkan pada kautuha, dan aku sebutkan semuanya muhtasiratun, disikat. Wa ilah, dan seandainya tidak falaha, kata tatimatun, maka ambil kesempurnaan. Wa adalatun mustawfatun, dan dalil-dalil yang memenuhi bikutubil fikhi, di dalam kitab-kitab fikih. Wallahu, bermula Allah ya a'lamu, yaitu maha tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi fikih maklumat rumit. Tadi kalau udah ngaji fikih diingat, dicatat. Ini kan masalahnya pekerjaan kita itu, karena
tidak sah sholat tanpa mengetahui referensi fikih. Maka di sini ada beberapa referensi gitu ya. Itu referensi dalam sholat, dalam tata cara sholat, sholat yang ngebut berikut ilmunya, sholat yang tidak ngebut berikut ilmunya, nanti ketemu semua. Sampai wiridan habis sholat aja semuanya ketemu nanti ke depan. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur sehat walafiat. Itu makanya ngaji tidak panjang-panjang urusan fikih makan otak. Itu catat tuh. Maka enak ya pegang kitab lupa atau apa pegang pulpen catat. Tuh kalau di HP jangan, HP-nya kejual repot atau hilang. Itu di flash disk ditaruh, silahkan biar mati lampu repot bukanya, yang enak itu. Itu ditulis, itu yang disebut kata ulama dalam kitab Talimut Alim itu qaidul ilmi bil kitabah wa qaidul ilmi bil kitabah wa qaidul zabhi bil hablah, mengikat ilmu dengan tulisan, mengikat buluan kijang dengan tampar, diikat oleh tulisan supaya tidak lupa lagi pas lupa gampang buka wasa. Maka gak bisa katanya di kitab kuning mah tulisan itu pelatihan mau apa terserah. Oh saya bisa ngaji kuning mah sudah Pak ya dipegang kita dilihat. Ini saya sampaikan mudah-mudahan memberikan ilmu yang manfaat termasuk pada diri saya dan kepada jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.